Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Selamat datang di pertemuan ke-3 mata kuliah Enterprise Resource Planning. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan mempelajari dua konsep penting dalam dunia sistem informasi organisasi, yaitu proses bisnis dan Enterprise Resource Planning atau ERP. Kedua konsep ini sangat berkaitan dengan bagaimana sebuah organisasi menjalankan aktivitas operasionalnya secara efektif, efisien, dan terintegrasi. Di era transformasi digital saat ini, organisasi tidak lagi dapat bekerja secara terpisah antara satu bagian dengan bagian lainnya. Setiap departemen dalam organisasi harus saling terhubung agar informasi dapat mengalir dengan cepat, akurat, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai proses bisnis serta penggunaan sistem ERP menjadi sangat penting bagi organisasi modern. Pertama, kita akan membahas mengenai proses bisnis. Proses bisnis dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang saling berkaitan dan dilakukan secara terstruktur untuk mencapai tujuan organisasi tertentu. Misalnya untuk menghasilkan produk, memberikan layanan kepada pelanggan, atau menyelesaikan suatu pekerjaan operasional dalam organisasi. Setiap proses bisnis biasanya memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama adalah adanya input dan output yang jelas. Input merupakan sumber daya atau informasi yang digunakan dalam suatu proses, sedangkan output adalah hasil yang dihasilkan dari proses tersebut. Karakteristik kedua adalah bersifat berulang, artinya proses tersebut dilakukan secara terus-menerus dalam kegiatan operasional organisasi. Sebagai contoh, proses penjualan, proses produksi, ataupun proses pelayanan pelanggan. Karakteristik ketiga adalah dapat diukur dan dievaluasi. Organisasi dapat menilai apakah suatu proses berjalan dengan baik atau tidak melalui indikator tertentu, seperti waktu penyelesaian pekerjaan, biaya yang dikeluarkan, serta kualitas hasil yang diperoleh. Agar proses bisnis dapat dikelola dengan baik, organisasi menggunakan pendekatan yang disebut Business Process Management atau BPM. BPM merupakan suatu metode atau disiplin manajemen yang digunakan untuk menganalisis, merancang, mengelola, serta meningkatkan proses bisnis secara berkelanjutan. Dalam BPM, terdapat beberapa tahapan penting yang dikenal sebagai siklus hidup BPM. Tahap pertama adalah desain proses. Pada tahap ini, organisasi mengidentifikasi proses bisnis yang ada dan merancang alur kerja yang lebih efektif. Tahap kedua adalah pemodelan proses. Pada tahap ini, proses bisnis divisualisasikan dalam bentuk model atau diagram sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis. Tahap ketiga adalah eksekusi proses, yaitu menjalankan proses bisnis yang telah dirancang baik secara manual maupun dengan bantuan sistem informasi. Tahap keempat adalah pemantauan proses, yaitu memonitor kinerja proses secara langsung untuk mengetahui apakah proses tersebut berjalan sesuai rencana. Tahap terakhir adalah optimasi proses, yaitu melakukan perbaikan dan peningkatan proses berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, proses bisnis dalam organisasi dapat dibagi menjadi 3 jenis utama. Jenis yang pertama adalah proses operasional atau proses utama. Proses ini merupakan aktivitas inti organisasi yang secara langsung menghasilkan nilai bagi pelanggan. Contohnya adalah proses produksi, pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Jenis kedua adalah proses pendukung. Proses ini tidak secara langsung menghasilkan nilai bagi pelanggan, tetapi sangat penting untuk mendukung kelancaran proses operasional. Contohnya adalah manajemen sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, akuntansi, dan pengadaan barang.
Jenis ketiga adalah proses manajemen. Proses ini berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan pengambilan keputusan strategis dalam organisasi. Contohnya adalah perencanaan strategis, pengendalian kinerja organisasi, serta evaluasi pencapaian tujuan perusahaan. Setelah memahami konsep proses bisnis, kita akan membahas mengenai Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP merupakan sistem perangkat lunak terintegrasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola berbagai fungsi bisnis dalam satu sistem yang terpadu. Dengan adanya ERP, berbagai departemen dalam organisasi seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, logistik, dan pemasaran dapat terhubung dalam satu sistem yang sama. Salah satu tujuan utama ERP adalah mengintegrasikan informasi dari berbagai bagian organisasi sehingga data dapat diakses secara real-time dan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat. Penerapan sistem ERP memberikan berbagai manfaat bagi organisasi. Salah satunya adalah meningkatkan efisiensi operasional, karena banyak proses kerja yang dapat diotomatisasi oleh sistem. Selain itu, ERP juga memungkinkan organisasi memperoleh data secara real-time, sehingga manajemen dapat memantau kondisi organisasi dengan lebih cepat dan tepat. Manfaat lainnya adalah meningkatkan koordinasi antar departemen. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap bagian organisasi dapat bekerja dengan informasi yang sama, sehingga mengurangi kesalahan komunikasi dan duplikasi pekerjaan. ERP juga membantu organisasi mengurangi biaya operasional karena pengelolaan sumber daya menjadi lebih efisien. Dalam implementasinya, sistem ERP biasanya terdiri dari beberapa modul utama. Modul pertama adalah modul keuangan dan akuntansi, yang digunakan untuk mengelola transaksi keuangan, laporan keuangan, serta pengelolaan anggaran perusahaan. Modul kedua adalah modul sumber daya manusia, yang digunakan untuk mengelola data karyawan, proses rekrutmen, penggajian, serta penilaian kinerja. Modul ketiga adalah modul manajemen rantai pasok, yang digunakan untuk mengelola aliran barang mulai dari pemasok hingga ke pelanggan. Modul lainnya adalah modul manajemen hubungan pelanggan atau CRM yang digunakan untuk mengelola data pelanggan serta aktivitas pemasaran dan penjualan. Selain itu, terdapat juga modul manufaktur yang digunakan untuk merencanakan proses produksi serta mengelola bahan baku. Salah satu keunggulan utama ERP adalah kemampuannya dalam mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam satu basis data terpusat. Sebagai contoh, ketika terjadi transaksi penjualan dalam sistem ERP, maka sistem secara otomatis akan memperbarui data stok barang di gudang, membuat faktur pada modul keuangan, memperbarui data pelanggan, serta menjadwalkan proses pengiriman barang. Dengan demikian, organisasi tidak perlu lagi melakukan input data secara berulang pada sistem yang berbeda. Namun demikian, implementasi ERP juga memiliki beberapa tantangan. Di antaranya adalah adanya resistensi terhadap perubahan dari karyawan, masalah kualitas data saat migrasi dari sistem lama, serta biaya implementasi yang relatif besar. Oleh karena itu, implementasi ERP memerlukan perencanaan yang matang, dukungan penuh dari manajemen, serta pelatihan yang memadai bagi pengguna sistem. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa proses bisnis dan sistem ERP merupakan dua komponen penting dalam pengelolaan organisasi modern. Proses bisnis menggambarkan bagaimana aktivitas organisasi dilakukan untuk menghasilkan nilai bagi pelanggan, sedangkan ERP menyediakan sistem teknologi yang mampu mengintegrasikan seluruh proses tersebut secara efisien. Dengan pemanfaatan ERP yang tepat, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki kualitas pengambilan keputusan, serta meningkatkan daya saing di tengah persaingan bisnis yang semakin kompleks. Baik,
rekan-rekan mahasiswa, sebagai penutup hari ini dapat kita simpulkan bahwa proses bisnis merupakan fondasi utama dalam implementasi ERP. ERP berperan mengintegrasikan seluruh proses dalam satu sistem terpadu melalui database terpusat. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui forum diskusi di LMS. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.